Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'dah. Para jamaah, para salikin, sahabat, kolega, teman, Bapak, Ibu, Tuan, Puan, seizin para guru-guru kita, mari kita melanjutkan ngaji kitab Minhajul Abidin dengan mu'alif Syekh Imam Ghazali. Untuk itu mari kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin. Dan bersalawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga ditujukan kepada keluarga, sahabat, penerus dan umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para salikin, mari kita lanjutkan tentang ngawaik syaitan. Jadi syaitan selalu menjadi rintangan kita, bahkan kita harus menganggapnya musuh dalam rangka kita mendekatkan diri pada Allah. Kemarin disebutkan orang yang lahir, anak lahir itu ada malaikat yang menemani dan juga setan yang selalu dan siap untuk menggoda. Di mana dalam posisi tertentu insya Allah khatrul atau lintasan dari Allah memenangi kita, juga malaikat, tapi seringkali manusia juga kalah di dalam lintasan, greteknya, geriteknya, kerenteknya, geritiknya, dan juga niat-niatnya itu dikalahkan oleh setan. Mengapa kita menang? Mengapa kita kalah? Mari kita lanjutkan para salikin rahimakumullah. Wa qala al-mu'allif yadal kitab wa nabihima bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. Maka setelah kita Allah menciptakan kita dari sejak orok, sejak lahir, di situ diberi dua alarm yang ada di kita. Alarm malaikat dan alarm dari setan. Tsumma raqabal ta'ala fi binyatil insani tabi'atan ma'ilatan ila syahwat wa nabl ladzat. Kaifa kanat min husni au qabhin. Jadi manusia itu dari dirinya oleh Allah itu ada namanya tabiat. Setiap manusia itu fi binyatil insan tabiat, ada tabiat-tabiat. Nah, tabiat itu biasanya cenderung pada apa? As-syahwat, ya, wa nailul ladzat, dan sesuatu yang enak-enak. Mengapa manusia itu kalau diajak yang berat ngeluh, diajak sholat ngeluh, diajak ibadah ngeluh, zikir ngeluh. Tapi kalau diajak yang senang-senang, rekreasi, makan enak, ya jalan-jalan, ya itu segera. Nah, itu manusia ya. Nah, karena itu dari lazatan dan namanya juga keinginan itulah manusia terpengaruh. Apakah kenikmatan itu untuk urusan dunia atau nikmatul ibadah, lazzatul ibadah, atau lazzatul dunia. Nah, ini nanti manusia akan terpengaruh. Begitu juga keinginan-keinginan, syahwat-syahwat itu untuk beribadah atau urusan dunia belaka. Karena itu syahwatun wa nailul ladzat itu netral, ya. Untuk apa digunakan tergantung dan kemampuan kita. Karena min husnin au qabhin. Jadi dia itu yang baik, yang buruk bisa dilakukan karena lazatun dan syahwatun itu. Nah, karena itu fadzalika hawan nafsis syarriqat
sorry fatu ilal afat fahadhi salatu da'ain. Jadi karena manusia itu ada tabiat nafsu dan juga tabiat syahwat dan berbagainya, maka disinilah ada 3 ajaan. Nah, ini yang kita bahas. Kemudian Bapak Ibu sekalian kita bahas semuanya. Nah, karena itu apa yang ada di dalam diri manusia itu disebutkan tsumma alam ba'da hadil muqaddamah. Setelah kita membahas itu semua, maka dengan demikian subbatu alal af'ali wa turuki wa tan'u ilahi. Maka dengan demikian 2 hal itu untuk mendorong pada tindakan pengabdian dan mendorongnya kepada hal itu semua atau kita mengabaikan. Nah, ini tergantung dari kita. Nah, dengan demikian wasumiyat khawatirul iftirari biha min khotaratir rihi wa nahwiha. Dan hal yang dinamakan pendorong yang ada di dalam diri manusia itu disebut dengan khawatir atau khotroh, ya, atau suatu lintasan atau kerenteknya hati. Nah, kadang-kadang kan kita kan ada kerentek hati nepi. Nah, itu min khotrih, dan semuanya itu ya merupakan gelombang angin dan semacamnya. Rihi wa nahwiha, itu ada sesuatu yang gereng ya. Manusia kan ada kadang-kadang gereng. Oh, saya mau ibadah. Oh, saya mau pergi. Oh, saya mau ke tempat-tempat yang dilarang. Itu ada khotroh, ada lintasan. Nah, dengan demikian Allah menciptakan itu semua khotroh, dan setiap manusia itu ada khotroh, ada lintasan. Baik lintasan itu karena eksternal terpengaruh, ada khotroh min qalbi, dari hati kecilnya itu. Nah, karena itu mari kita lihat wa khutudhiha jami'an fi qalbil abdi bil haqiqah min Allah Ta'ala. Khotroh-khotroh itu ya memang Allah yang menciptakan. Tapi jangan menyalahkan Allah ketika kita salah. Ya, karena kita sebagai khalifatul fil ard bisa memilih, bisa menentukan. Nah, jadi dengan demikian mari kita lihat lakinna arba'atul aqsam. Ada 4 bentuk khotroh yang mempengaruhi manusia. Yang pertama, minha ma yuhditsullah ta'ala fil qalbi ibtida'i fayuqalu lahu khotratul faqad. Jadi, yang pertama adalah lintasan yuhditsullah ta'ala yang diciptakan, yang dihembuskan oleh Allah Subhanahu fil qalbi, di dalam hati kita. Ibtidaan, awal mulanya itu hati, ya. Ya. Cuma hati itu kalah dengan nafsu atau tidak di dalam perjalanan berikutnya. Karena itu kan ada satu segumpal yang ada di dalam diri kita. Kalau kita itu segumpal darah itu bagus, maka kulluh jasad, maka baiklah semuanya. Tapi kalau hatinya sudah kalah oleh setan, oleh nafsu, maka juga kalah, jeleklah seluruhnya. Jadi fil ibtida, di dalam awal semuanya itu Allah menciptakan khotroh yang baik, dan itu ada diri manusia. Ini yang namanya khawatir, namanya al-khotir, lintasan yang baik yang itu di dalam diri manusia. Itu yang pertama ya. Yang kedua, wa qismun yuhtithu muwafiqan li tab'il insan fa yuqalu lahu hawa nafsu wa yunsabu ilaiha. Yang kedua, khotroh itu adalah ciptaan yang itu menjadi watak manusia, maka manusia khotroh yang muncul atas kesenangan, amarah bisu dan sebagainya itu disebut dengan khotrotul hawa nafsu. Hawa nafsu yang melintas di dalam diri kita, yang mempengaruhi amalan kita, yang mengajak perbuatan-perbuatan jelek itu adalah hawa nafsu. Ya, wayun sabu ilaiha, dan ini diidentikan dengan nafsu yang ada di dalam diri kita.
Jadi ada dua ya Bapak sekalian. Sementara dua ya. Yang pertama, apakah lintasan itu karena hati kecil kita, nurani kita, hati nurani kita, ya gitu kan? Jadi kalau kita lagi suluk, ada namanya latifatul kolbi, ruh, sir, akhwa, khofi. Khofi itu adalah tempatnya itu di tengah-tengah antara dada, antara susu kanan kiri, itulah namanya ulu hati atau nuroniyah atau hati nurani yang itu tidak bisa dibohongi. Ya, itu perang dengan nafsu. Nah, yang ketiga, wakismun yuhtithu muqaiba da'watil mulhim fayun sabu ilai wa yaqulu lahul ilham. Yang ketiga adalah khotroh, lintasan ya, yang itu adalah ajaan oleh malaikat mulhim ya, fayan subuh ilahi, dan dia selalu mengingatkan kita, mengidentikan diri kepada kebaikan-kebaikan, wa yuqalu lahul ilham, dan itulah biasa disebut dengan ilham. Jadi manusia sering dapat ilham, dapat intuisi, sebuah intuisi ya, hati nuraninya kuat itu karena ada malaikat mulhim yang ada di dalam kita itu untuk memberikan ilham-ilham. Jadi itu selalu baik. Tapi kalau setan yang keempat ya, yang keempat adalah wakismun yuhtithu uqaibu da'watis syaiton fayan sabu ilahi wa yuqalahu al waswasah. Dan yang keempat, khotroh manusia juga lintasan yang muncul kerentek, kritik, kerentek, niat, ya, lintasan yang ada dalam diri manusia, dakwatis setan, yaitu ajaan setan. Ya, ajaan setan, dan itu disebut dengan waswasah. Yuwaswisu fi sudurinas minal jin nati wan nas. Jadi yang mengajak kebaikan ya manusia, yang ngejak kejelekan ya setan ya manusia. Karena itu kemarin disebut dengan as-syaitanul insi. Jadi setan dalam bentuk manusia itu juga banyak. Nah, dengan demikian 4 sudah kita bahas ya. Ada 4 khotroh yang ada dalam diri kita. Khotrotul qalbi minallah, ya, khotrotul nafsu, khotrotul mulhim, ilham, wa khotrotus syaitan. Nah, ini yang menang siapa di dalam diri kita? Mari kita bahas Bapak Ibu sekalian. Nah, setan itu yaitu selalu apa? Selalu mengajak kepada kejelekan, kehancuran. Watun sabili anna khawatiru minas syaitan wa inna mahya fil haqqi haditsatun inda da'watih. Dan sesungguhnya was-was ini, setan yang khotrotus setan itu ketika apa? Diidentikan dan bersenyawa dengan setan. Ya, ada nafsu, ada setan, itu biasanya bersenyawa fahuwa kasababi fidzalika walakin yansabu ilaih. Maka setan seperti ini penyebab terwujudnya lintasan hati, dan itu yang menghancurkan kita itu. Nah, untuk melihat ini, maka kita lihat fahadhihi arba'atu aqsamin minal khawatir, maka inilah 4 bagian lintasan-lintasan hati yang ada. Nanti kita akan bahas bagaimana kita mengalahkan setan, bagaimana kita agar khotrotul mulhim, khotrotul qalbi, nah, itu nanti kita bahas. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab tsumma a'lam ba'da hadits taqsim annal khatirul ladzi min qibalillahi ta'ala ibtida'an qad yakunu bi khairin ikraman wa ilzaman lil hujjah. Jadi dengan demikian, kalau kita jaga khotrohnya itu hati, dan itu adalah min qibalillahi ta'ala ibtida, yang awalnya semuanya itu adalah dari Allah mulanya,
Kalau khotratu minallah min qalbi, maka biasanya faqat qad yakunu bi khair, untuk kebaikan. Ikroman, dan untuk kemuliaan. Kemuliaan, kebaikan, penghormatan, penghargaan diri kita sesama manusia. Itu adalah dari Allah, dan itu khotratul qalbi. Wal izaman, dan juga untuk memantapkan hati menuju Allah. Wal hujjah, dan kita mempunyai argumentasi yang kuat sehingga kita mau beribadah, mau berzikir, mau sholawat, mau tahlilan. Kadang-kala orang itu terombang-ambing, tidak mau menjaga mengapa diolok-olok ya, mengapa tahlilan segala, ya sholawatan, tidak perlu, bid'ah. Kita kadang-kala nggak bisa berargumentasi. Nah, kita perlu namanya khotratul qalbi, yang dibimbing agar kita itu mempunyai hujjah. Wa qad yakunu bisyarrin imtihan wa takhlidan lil mihnat. Nah, kalau ini orang bertanya, kalau Allah itu maha adil, maha kuat, maha menentukan, mengapa manusia ada yang jelek, ada yang buruk? Mengapa tidak Allah menciptakan manusia itu semuanya baik, semua masuk surga? Mengapa ada neraka? Nah, inilah yang disebut waqad yakunu bisyarrin imtihanan wa tahlil lil mihnatin. Disinilah manusia diuji. Jadi kalau ada khotratus syaitan, waswas, ya, nafsu dia dalam diri kita, kok kita kalah, itu berarti ujian. Ya. Awalnya manusia baik. Bapak Ibu sekalian, contohnya gini, niat mau ini aja, ya sekarang aja, kita mau namanya aji kolbu pagi. Tahu-tahu anaknya ngejak jalan. Ya, oh itu sudah khotratus syaitan, khotratul nafsu. Awalnya khotratul qalbi, akhirnya kalah. Nah, ini diuji. Ya, mau ibadah untuk ngaji atau ikut anak yang ingin diajak renang misalkan. Akhirnya kita kalah kan sama anak. Nah, mestinya kan bisa jawab, nanti jam 6:30, jam 7 kurang seperempat kita jalannya ya. Nah, bukan jam 5 sudah jalan hanya ingin renang. Berarti namanya itu khotratul waswas dan khotratul syaitan atau khotratul nafsu mengalahkan kita. Dan ini ujian. Jadi kadang-kala karena itu bisa menjadi sarin, bisa jelek, imtihanan, dan juga bisa ujian, ya, wa tahlidan, dan itu adalah yang memberatkan. Ini apa? Al-mihnatin, dan itu ujian. Karena itu manusia ada yang lulus, ada yang tidak. Karena itu ada surga, ada neraka. Kalau Allah menciptakan semua dapat hidayah, semua baik, itu gampang buat Allah. Tapi Allah akan menguji. Nah, inilah. Nah, dengan demikian, fal khatirul ladzi yakunu min qibalil mulhimi la yakunu illa bi khair. Idh huwa nasihun mursyidun lam yursalu illa bidzalik lidzalik. Kalau namanya lintasan itu mulhim, malaikat yang membimbing kita, yang masuk dalam diri kita, malaikat itu selalu yakunu illa bi khair, untuk kebaikan. Ya, idwan nasihun, dia selalu memberikan nasihat, oh jangan, ngaji dulu, nanti setelah itu ajak anak kemana. Nah, itu berarti malaikatnya mulai memberi masukan pada kita. Wa mursyidun, dan dia membimbing. Ya itu penting, tapi ngaji itu lebih penting. Nah, diambil akhirnya menang. Dan malaikat itu apa? Lam yursilu illa dzalik. Malaikat tidak diutus kecuali untuk kebaikan. Nah, ini namanya khotratul mulhim. Wal khotirul ladzi yakunu min qibali syaitan la yakunu illa bisyarin. Sebaliknya, kalau khotratus syaitan la yakunu illa bisyirin. Tidak ada sesuatu kecuali untuk kebaikan itu setan. Ikhwaan wa wasdislalan. Jadi untuk menyesatkan
dan untuk menggelincirkan, ya. Nah, warubama yakunu bil khair makron wastidraj. Kadangkala maaf, setan itu, ya, warubama kadang-kadang yakunu, setan itu juga bil khair, ngajak kebaikan, makron sebuah membuat mustilihat, makar, wal istidrat, dan istijrat. Jadi Bapak Ibu sekalian ingat ya, kalau orang tidak pernah gagal, jangan-jangan istijrat. Jangan-jangan memang dilulu, bahasa Jawanya, dimanja oleh Allah agar dia semakin jauh dari Allah dan dia semakin ikut hawa nafsunya dan setan. Jadi karena itu kalau Bapak kita semua, sahabat-sahabat pernah gagal, wajar, biasa saja. Niatnya belum terkabulkan, enggak apa-apa. Masih diuji. Jangan semuanya ingin sukses, 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 sukses. Jaya, 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 hebat, 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 hebat. Itu istilah saya kalau di dalam politik adalah mengendarai singa. Dia maunya terus mengendarai singa, diistidrat. Tapi saatnya kalau dia bukan siapa, turun dari singanya, singanya menerkam dia. Jadi istidrat. Atau orang sukses, sedikit kaya, itu juga istidrat. Karena dia adalah bisa lupa dengan Allah. Itu apa? Itu adalah yakunu bil khair minas syaitan. Jadi ajaan setan kepada kebaikan tapi istidrat. Hati-hati ya, kita semua ya. Kalau dilulu, dimanja oleh Allah, ya, kehidupan kita serba enak, jangan-jangan itu istidrat. Kalau istidrat biasanya adalah lebih dan cenderung jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzi yakunu min qibali hawan nafsi yakunu bisari wa bima la khairin fi tamannu'an wa ta'assufan. Kalau keberadaan hawa nafsu yakunu bisair. Kalau hawa nafsu itu selalu kejelekan. Wa bima la khairin fi, sedikit pun enggak ada ya yang kebaikan itu kalau nafsu tamannu'an, dan dia itu bisa menjadi penghalang orang baik, ya, wa ta'assufan, dan dialah yang bisa menyimpangkan dari kebaikan atas diri kita. Karena itu apa? Tazkiyatun nafs wa tasfiyatul qalbi. Tazkiyatun nafs, kita bersihkan hati kita bidzikir, dengan zikir-zikir, kafiat kaifat, mudawamah, yang terukur, hari ini apa, jam berapa, perharinya berapa, itu dilakukan. Karena apa? Kemarin kan sudah katakan, setan tidak mati, setan melihat kita, sedangkan kita suka terlena, kita lupa pada Allah karena kesenangan dunia. Setan bebas itu. Jadi umpama ada sepak bola, setannya jogetnya itu gampang, luas. Nah, areanya luas untuk menggoda kita. Nah, karena itu, Bapak Ibu sekalian, nah, saya selalu kejelekan. Walaqad wajadta am ba'dis salafi an hawa nafsi aidan qad yad'u ilal khair wal maqsudin minhu sarrun kasyaiton fahadhi anwa'uha. Karena itu telah ditemukan oleh kaum salaf, ya, kaum salaf, bahwa hawa nafsu terkadang mengajak kepada kebaikan, sedangkan tujuannya adalah keburukan. Itu kamuflase. Ya, ini wajah depan, wajah belakang itu beda. Diajak kebaikan, tapi sebetulnya buruknya ke belakangnya itu ada sarun, yaitu kasyaitoni fahadhi anwauha, dan inilah lintasan-lintasan setan yang menggoda kita. Mari kita lanjutkan. Jadi kita tahu ya, ada 4 khotroh di dalam diri kita. Siapa yang menang? Kalau kita memilihkan khotrotul qalbi minallah, khotir itu, dan yang kedua mulhim yang kita ikuti, dan muka-muka itu yang membimbing kita. Tsumma a'lam ba'da hadza annaka muntajun ila ma'rifatin salasati fusulin la budda laka minha al-battati wa fiha maksud. Maka dengan demikian 3 hal itulah yang oleh kita harus kita perhitungkan. Kita lihat
Ya, maka dari 4 itu maka mari kita lihat 3 hal yang tarik menarik antara mereka itu, antara 4 hal itu. Maka dengan demikian, apa tarik menarik 4 itu? Nah, mari kita bahas ya. Yang pertama, ya, ahaduma al-farqu baina khotin khair wa khotir syari fil jumlatin. Yang pertama, manusia itu kita lihat nanti perbedaan antara lintasan hati yang baik, lintasan hati yang buruk secara umum. Ya, kita lihat nanti ya. Ini baik atau buruk ya? Nah, kita baca di dalam pengalaman-pengalaman kita. Wasani al-farqu baina khotiris sarin ibtida'in awali au saitoni au hawain. Kita akan lihat apakah perbedaan antara lintasan hati yang buruk dari awalnya atau itu berunsur setan atau hawa nafsu. Bisa karena nafsu, bisa karena setan yang menyangkut keburukan-keburukan perilaku kita dari awal. Nah, kita akan lihat. Nah, wa bima yufarradu baina fa'il likulli wahidin min daf'an min naw'in akhar. Maka dan dengan apa membedakan antara lintasan itu, karena sesungguhnya masing-masing lintasan itu terhadap suatu penolakan antar satu dengan yang lain. Bisa jadi ya malaikat dilawan setan mempengaruhi kita. Andre saling melihat. Nah, yang ketiga, kita juga agak membedakan al-farqu baina khotir khairi ibtida'in au ilhami au syaitoni au hawai litatba'a ma yakunu minal ta'ala au minal mulhim. Nah, ini kita lihat. Yang ketiga, apakah perbedaan antara lintasan yang baik sejak mulanya? Artinya kita itu kelihatannya baik. Atau kita memang baik. Ini belum jelas. Atau ini berunsur ilham atau setan. Karena setan juga bisa ngejak baik tapi istidrak. Ya. Bisa riya, takabur. Atau karena tadi ilham. Ya. Au syaitin atau setan, au hawain atau hawa nafsu. Litab ma yakun minallah ta'ala, agar engkau dapat mengikuti kembali lintasan yang harus kita ambil itu adalah lintasan khotratul qalbi minallah wa khotratul mulhim, dari mulhim, malaikat mulhim itu. Fatajtaniba ma yakunu minas syaitan wa kadzalika hawa ala qali ma yakulu bihi. Maka dengan demikian engkau dapat menjauhi lintasan hati yang adanya setan, kita jauhi, dan begitu pun yang berasal dari nafsu kita tinggalkan. Nah, apa? Kita lihat qauli mayyakulu, maka kita lihat pendapat para ulama. Mari kita masuk ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentang 3 cara ya, 3 cara kita itu dalam posisi apa? Dalam posisi apa? Nah, sekarang cara pertama. Fa'ammal fasul awal, atau tadi ada perbedaan-perbedaan yang pertama. Faqala ulama radhiyallahu anhu idza aradta an ta'lama khatirul khair min khatir syarin tufarriqu bainahuma fazinhu bi hadil mawazinal arba'ati yatabayyanu laka khallah. Yang pertama gini. Apabila engkau hendak mengatur lintasan hati yang baik dan lintasan yang buruk, dan engkau dapat membedakan antara keduanya, maka pertimbangkanlah dengan salah satu dari 4 pertimbangan ini. Nah, kita awal ya, kita mungkin insya Allah kita pernah ngamali, kita pernah merasakan itu semua. Yang pertama apa? Al-awwalu anta ridhul amral ladzi khatara bibalika ala syara' fa in waqafa jinsahu fa huwa khair. Yang pertama ukurannya, parameternya, kalau syariat membolehkan, jalankan. Kalau syariat melarang, jangan lakukan.
Kan banyak kan? Perbuatan yang jelek apa, perbuatan buruk apa, itu ukuran pertama syariat. Ya. Wa in waqafa jinsahu fa huwa khair. Maka kalau lintasan itu kuat di dalam diri kita, itu adalah perkara yang baik. Wa in kana bidzidzi bi rukhsah, kalau menyangkut rukhsah atau dengan syubhat, maka itu perkara buruk. Ada loh sekarang itu orang yang gampang-gampang dapat rukhsah. Di Jakarta, ya, pulang ke mana, ke Bekasi, ke Tangerang, atau ke Bogor, pulangnya jam 5. Nah, jalan jam 5, nanti dia mengatakan, udahlah nanti maghribnya hilang, saya rukhsah, saya jamak takhir, nanti nyampe rumah aja. Loh, alasannya apa Bapak Ibu sekalian? Merukhsahkan atas sholat yang diwajibkan alal waktiha. Dan tidak ada alasan, juga tidak dalam safar, bepergian. Bepergian dari kantor ke rumah, tapi tidak 83 kilo. Alasannya apa? Alasannya saya kerja, berjuang untuk anak cucu saya. Loh, ini namanya menggampangkan rukhsah. Dan ini jelek. Tidak boleh. Ya lebih baik sholat maghrib di kantor, pulang. Atau di tengah jalan ada rest area, sholat dulu. Bukan melakukan menggampangkan rukhsah. Ya, begitu juga subhat. Itu buruk. Ini nggak jelas kok rezeki dari mana, diambil saja. Ya, itu juga buruk. Itu namanya tidak mendasarkan syariat. Ya, ini yang pertama ya yang harus kita lihat menyangkut itu semua. Jadi syariat. Fa illam yantasib laka bihadzal mizan fa'ardu 'alal iqtida'i fa in kana fi ilmi ibtida' bisolihin fa huwa khair. Yang kedua pendeknya, kalau syariat tidak, maka dengan demikian bandingkan perkara ini dengan pijakan pengikut imam-imam kita. Imam 4, Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali. Kita ambil. Beliau mengamalkan enggak? Kalau diamalkan kita ikuti. Itu barik. Dan ini berarti kita adalah iktidaan bisolihin. Kita mengikuti para orang-orang soleh. Fawa khair. Dan ini baik. Caranya itu aja. Kok bingung? Ini malah ini imam ini menjalankan enggak? Ya. Maka dengan demikian, kalau kita bisa mampu, maka kita akan menghindari terhadap yang buruk-buruk. Wa in kana bidziddi ittiba'an lis-sholihin fa huwa syarrun. Fa illam yastabin laka bihadzal mizan fa'aridu 'ala nafsil hawa. Lalu jika belum jelas bagimu dengan pertimbangan, maka bandingkanlah perkara ini dengan nafsu, ya. Dan ini berarti kamu itu kembali hatimu bagaimana? Kalah dengan nafsu atau hati? Karena itu tanyakan kepada hati. Nah, yang keempat, ya cara melihat ukurannya, gradasinya. Yang keempat, fangzur wa in kana mimma tanfuru anhu nafsu nafrata tab'in wala nafrati khasyatin wa tarhib fa'tam anau khair. Maka berpikirlah pakai otak, pakai logika. Jika perkara itu tergolong dengan sesuatu nafsu, menghindarinya dan menghindarkan antara watak. Wah ini udah nafsu ini nggak benar. Ya, saya maunya kerja terus siang malam, pergi malam. Wah ini nafsu ini. Walaupun uang banyak. Wah ini nafsu, udah nggak benar. Atau ini amal saya baik, terus baik-baik, tapi saya ingin dilihat orang. Wah ini nafsu ini. Ini sudah khotratul waswas wa khotrul syaitan. Nah, maka pakai ini sudah bisa. Bukan menghindari lantaran takut terintimidasi, maka ketahuilah sesungguhnya perkara yang kuat pakai logika, ya, dan itu bersenyawa dengan hati, maka itu yang baik. Imam Ghazali di kitab bukunya Kimia Usada menyebutkan al-qalbun malik, ya, dan al-aqlu adalah wazir. Jadi kalau antara raja dengan perdana menterinya menyatu, aman. Nah, kira-kira gitu kan. Nah, wa in kana mimma tamu ilai nafsu maila tabi wa jibilatin la maila roja illallah ta'ala wa targhib fa wasyarrun.
Jika perkorong itu tergalang suatu nafsu, ya cenderung kepadanya tanjuruk watak yang perangai, ya marah, suka untuk berbuat yang tidak benar ke tempat-tempat maksiat, maka dengan demikian ini adalah buruk dan ini kita harus kembali mengharap pada Allah segera dibukakan pintu kita. Sebab idzan nafsu ammarah bisu' la tamil bi asliha ila khair. Sebab nafsu selalu memerintah kepada keburukan, di mana tidak akan pernah cenderung berbuat aslinya selain kebaikan tidak ada. Nafsu selalu kepada kejelekan. Fabi ahadi hadil mawazini idza nadhara wa amna tadnadhara yastabinu laka khatir khair min khatir syarrin. Maka dengan salah satu dari berbagai pertimbangan tadi, ada 4 pertimbangan, maka niscaya kamu, kita semua akan jelas bagimu lintasan yang baik, dan kita akan membedakan antara khatirul khair min khatir syarrin, dari khatir syarrin. Ditutup untuk fasal yang pertama ini. Untuk membedakan yang pertama ini, wallahu ta'ala waliyul hidayah bifadli innahu jawadun karim. Semoga Allah memberikan hidayah dan anugerahnya, sesungguhnya dia zat yang maha dermawan dan lagi pemurah. Demikian untuk sesi pertama. Semoga Allah selalu membukakan hati kita dan kita mendapatkan khatrul minallah dan khatrul mulhim. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq. Al-afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqdariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.